Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hayyakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Al-fadilatu tsaniyatu al-ilmu yabqa wal malu yafna. Keutamaan yang kedua di antara keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu itu sifatnya kekal. Sedangkan harta, maka dia sifatnya fana. Ilmu akan kekal bersama seorang hamba, sedangkan harta hanya bersifat sementara. Kata beliau, fa Abu Hurairah radhiyallahu anhu min fuqara'is sahabati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr. Beliau termasuk ke dalam salah seorang sahabat Nabi yang fakir, salah seorang sahabat Nabi yang miskin. Hatta innahu yasqutu minal ju' kal mughma alaihi. Subhanallah. Sampai Abu Hurairah terkadang beliau harus terjatuh karena tidak kuat menahan fisiknya. Beliau terjatuh hampir pingsan karena rasa lapar dan dahaga yang beliau rasakan. Namun saudaraku yang Allah muliakan, kata penulis, yajri lahu dzikrun katsirun bainan nas ila yaumina hadza. Meskipun Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang fakir, yang miskin secara harta, tapi beliau adalah sahabat yang kaya dengan ilmunya, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu itulah yang mengangkat derajat Abu Hurairah fi dunya wal akhirah. Wa sadaqallah. Tatkala Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tatkala Allah mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Lihat, kalau dilihat dari sisi harta, Abu Hurairah enggak punya harta. Seorang yang miskin, seorang yang fakir, bahkan beliau sering terjatuh karena rasa lapar dan dahaga yang beliau rasakan. Namun kata penulis, nama Abu Hurairah senantiasa disebut di tengah-tengah kaum muslimin sampai hari kita ini. Setiap majelis ilmu yang di sana membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan nama Abu Hurairah. Namanya senantiasa terjaga, senantiasa harum di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau seandainya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin namanya akan kekal dan abadi. Maka yang membuat seseorang kekal adalah ilmunya. Adapun hartanya, maka bersifat fana dan sementara. Wa yakunu lahu ajru man intafa'a bi ahadithihi ila yaumil qiyamah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan bagian pahala dari setiap hadis yang dipelajari oleh kaum muslimin, yang dikaji oleh kaum muslimin, yang diamalkan oleh kaum muslimin. Subhanallah, berapa juta kaum muslimin, berapa miliar kaum muslimin yang mempelajari hadis Rasulullah dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka setiap hadis yang kita kaji dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap hadis yang kita faham, yang kita ilmui, setiap hadis yang kita amalkan dari Abu Hurairah, Abu Hurairah mendapatkan bagian pahala dari hadis tersebut. Dan ini di antara apa? Di antara bukti berkahnya ilmu. Meskipun seorang telah meninggal dunia, maka pahala ilmu yang dia wariskan kepada kaum muslimin menjadi sumber jariah bagi dirinya.
Idzan al-ilmu yabqa wal malu yafna. Maka ilmu itulah yang bersifat kekal bagi seorang hamba, adapun harta maka dia akan fana. Kita di hari ini tidak merasakan hartanya Abu Hurairah. Kita nggak pernah tahu hartanya Abu Hurairah. Tapi kita di hari ini merasakan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fa'ala talibil ilmi an yastamsika bil ilmi. Oleh karenanya, kata penulis, kewajiban seorang penuntut ilmu, hendaknya dia memegang teguh ilmu. Hendaknya dia senantiasa istiqamah di atas jalan ilmu. Faqad thabata fil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Tatkala seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh pintu amalan kecuali dari 3 jalan. Tatkala kita meninggal dunia, maka selesailah seluruh pintu-pintu kebaikan kita kecuali dari 3 jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang kita keluarkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang kita wakafkan untuk masjid-masjid kaum muslimin, harta yang kita infakkan untuk pondok pesantren, untuk membelanjakan kitab-kitab para ulama, dibahas dan dipelajari oleh para penuntut ilmu. Itulah harta yang akan menjadi sedekah jariyah bagi pemiliknya. Yang kedua, kata Rasulullah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang memberikan manfaat kepada umat manusia. Dan ini syahid dari kisah Abu Hurairah tadi, bahwasanya Abu Hurairah meskipun sudah meninggal dunia hampir 15 abad yang lalu, tapi pahala kebaikan senantiasa mengalir kepada Abu Hurairah. Apa rahasianya? Karena ilmu yang beliau miliki, yang beliau jadikan sebagai simpanan kebaikan, yang senantiasa mengalir pahalanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaladin salihin yad'u lahu, atau seorang anak saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Maka saudaraku yang Allah muliakan, jadikan anak-anak kita sebagai investasi terbaik kita di dalam mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadikan anak-anak kita sebagai sarana dan wasilah untuk terus mendulang kebaikan tatkala kita tidak lagi mampu beramal kebaikan karena kematian yang mendatangi kita. Wallahu taala alam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.